Ini by the way, Tapi baby-baby kayaknya agak komen-komennya ngelek-ngelek ya. agak lucu ya. Agak ngobrol di komen nih. Coba pada nanyain NFT, kripto saham. Coba mungkin ada baby-baby yang mau nanya juga nih ke Koko Panda. Nih ada yang nanya nih kok satu nih. Min, aku mau nanya rekomendasi saham untuk besok apa? Mungkin Koko bisa jawab. Rekomendasi selamat besok ya. Sebenarnya aku lebih ke arah wait and see sih sekarang ini. Oh gitu. Kenapa tuh kok? Ini kayak agak agak kayak ngelek ya. Apa aku Ini rejoin ada yang aja ya? ngelag atau gimana nih? Aku rejoin aja coba ya. Oke, boleh. Iya, oke bentar ya. Oke. Oke, baby baby, coba deh. Nih, mungkin sekarang mumpung kok pandanya juga lagi mau rejoin, coba mungkin baby baby boleh nanya pertanyaan yang bisa dijawab sama kokonya kali ya. Halo. Halo kok, udah aman? Iya, Suara kok aman. aman kok? Aman. Oke, iya koknya juga udah aman kok. Ini tadi ada yang nanya nih kok soal rekomendasi saham untuk besok, gimana tadi? eh aku lebih melihat ke ini sih, lebih saham minyak sih. Kenapa Kayak tuh kok? Medco, Oh, Elsa, kayak gitu-gitu. Karena kan inflasi udah peak ya kemarin ya. iya. Ya, inflasi sudah peak dan apalagi aku lihat memang harga minyak pun kayak harga komoditi udah terprice in gitu dengan Mm-mm, keadaan inflasi gitu. mm-mm, Nah, jadi saat nanti inflasi beneran turun dan aku rasa pasti turun kok. Aku rasa saham minyak akan bisa naik gitu. bisa Karena naik. minyaknya sudah terprice in di situ. Iya, Oke. betul. Jadi kalau ditanya rekomendasi saham apa, aku sih mungkin bisa feeling Medco dan Elsa ya. Dan yang Mm-mm. iya Medco sama Elsa. Dan yang pasti banking ya. BRI bisa dihajar kayak gitu ya. Mhm. BRI besok bisa naik kemungkinan. Oke. Selain itu ada lagi nggak kok? Selain itu apa ya? Kalau untuk trading sih, aku rasa belum ada ya. Karena trading buat scalping memang agak-agak ngeliat kondisi sih memang. Oke oke. Ini Iya. ada lagi yang nanya juga nih kok dari Steven Julian WJY. Nanya kok Bukalapak prospeknya gimana? Masih rekomendasi nggak sih? Terus dia bilang secara kan Bukalapak masih startup dan pandangan dari masyarakat belum mengarah ke situ katanya gitu. Saya Bukalapak mas. Oh, iya jujur ya. Aku udah nggak nyentuh Bukalapak sih. Iya. Karena aku memang melihat laporan keuangannya ada sesuatu yang janggal gitu. Mm, Dia kan ceritanya kan dia punya uang IPO itu dibuat invest di BBHI, mm, Alobank. mm, Nah itu menurutku adalah suatu kejanggalan yang tidak perlu dilakukan gitu. mm. Tapi kalau emang itu menurutku cuan buat dia silakan gitu. Tapi memang aku gak merekomendasi Bukalapak gitu. Tapi disclaimer on ya, kalau misal Ya. tiba-tiba Bukalapak naik gimana, ntar aku nggak enak juga kan. Tapi emang aku untuk sementara Bukalapak aku hindari dulu. Oh. Kalau Goto mungkin masih berani ya, karena Ah, masih ada kemungkinan gitu. Apalagi kita harus ingat bahwa ada di dalamnya ada Astra dan Telkom. ya. Jadi tidak direkomendasikan lah ya Bukalapak untuk saat ini. Iya, aku nggak berani ngomong karena benar-benar nggak bisa dipercaya sih. Oke oke. Kurang bisa dipercaya gitu. Oke Karena oke. masih banyak loh, Apa tuh kok? kita terus terang aja loh, masih banyak Samura loh, ya kan? Ya. Kenapa harus Bukalapak pertanyaanku? Hmm. Contoh nih, kita nggak usah mulu-mulu, ada Bank BNI, ada Bank Mandiri. Mm-mm. Bank BNI, kalau nggak salah PRS 9 atau 8 ya. Oh ini juga ada Price yang earning nanya juga nih rasionya kok. 9. Iya ini juga ada yang nanya nih kalau bank yang oke saat ini apa ya kok katanya gitu. Aku Jadi akan jawab terus terang. Bank yang paling oke saat ini, yang paling murah secara growth momentum adalah BNI dan Mandiri. Itu kenapa PR-nya kok? benar-benar murah. Kenapa? Oke. Iya, coba boleh dijelasin lebih detail lagi Iya, kok. jadi kita harus lihat price earning ratio. Kita Uh-uh. nggak boleh lihat price to book value. Karena Hmm. saham yang growth, kita harus lihat PER-nya, dari earning-nya, pendapatannya dia seperti apa. Nah, pendapatannya BNI dan Mandiri itu benar-benar
naik terus gitu. BRI naik terus, betul, BRI naik terus. Tapi kalau kita ngomong lebih murah Mandiri dan BRI. Apalagi kalau kita mengingat dividen ya, Mm-mm. Mandiri itu sangat besar loh, besar Iya, sekali loh. Betul. Iya, banking lebih bagus lah. ini ada yang nyapa nih kok, halo Koko Panda katanya. Halo bos, iya, halo bos-bosku di sini. Ini di sini bosku semua kok. Oke, kok aku juga mau ini sih, kan aku juga sebagai pemula. Mungkin Koko ada suggest atau saran-saran yang pengen Koko share ke baby-baby juga nih yang mungkin baru mau mulai buat jadi investor. Oke, sarannya yang pertama adalah percaya diri. Mhm. Ya, karena Ini buat nggak baby-baby boleh mudah. dicatat nih ya, coba dicatat dulu Iya, nih, dibuka dulu buku catatannya. iya. Yang pertama harus percaya diri dengan analisa kita sendiri, Iya. gitu. Kadang memang menyakitkan gitu. Kita udah analisa susah-susah, ternyata barang yang kita beli nggak naik. Iya. Sementara barangnya orang naik terus gitu ya kan, kan panas kan. Tapi Jadi kita percayalah harus rezeki beda orang aja tuh sama pilihan masing-masing. kita ya kok ya. Iya, rezeki orang masing-masing kok. Sabar aja, pasti akan tiba waktunya saham kita juga naik kok. Gitu. Lalu yang kedua, memang kita harus kuasain dua paling penting, yaitu fundamental dan technical. Oke. Karena jangan pernah bermimpi jadi eh, apa ibaratnya sukses di market kalau misalnya kita nggak nguasain kedua itu, Hmm. gitu. Dan itu harus balance. Nggak bisa kita beli saham atas technical aja dan nggak bisa kita beli saham atas fundamental aja. Dua-duanya harus Karena sama. semua, iya, dua-duanya harus saling dipakai gitu. Oke. Karena technical berbicara tentang momentum dan fundamental berbicara tentang apa yang kita beli. Iya, betul. Ada lagi kok? Apalagi ya, yang ketiga jangan mudah tergiring opini. Harus stick sama prinsip lo sendiri ya kok ya. Betul, betul, jangan mudah tergiring opini. Oh, ini juga ada yang nanya nih kok dari Beruang Madu Hutan. Nanya katanya kok hari ini ada pengumuman inflation rate year apa nih YOY. Kira-kira Ya, rekomen saham apa kalau inflation lebih tinggi dari forecast? oil. Aku akan rekomendasi saham oil. Saham oil Oh, ada apa? Ada Medco, ada Elsa. Ya alasannya kenapa? Karena memang menurut saya pribadi, pandangan saya, minyak sudah terprice in dengan harga segini, gitu. Karena kalau teman-teman lihat bukunya Medco dan Elsa itu benar-benar murah loh, hmm. murah, Kayak yang tadi udah sempet koko jelasin juga ya sebelumnya. betul. Oke. Jangan langsung beli loh ya, disclaimer. Ini takutnya malah tiba-tiba lo langsung nafsu aja nih langsung beli. Iya, tadi saya udah rekomendasiin Medco ke teman-teman sih. Hari ini kebetulan naik sih memang. Nih ada yang nanya juga nih kok, kalau Indi gimana kok Kopan? Waduh, ini Indi gimana ya? Nah, sebenarnya menarik ya Indi ya. Indi menarik sekali loh. Eh, Indi udah absen bagi dividen tuh kurang lebih 2-3 tahun ya. Untuk pertama kali dalam 3 tahun dia akhirnya bagi dividen. Dan dia berani kasih interim. Secara upside menurutku sudah terbatas sih. Karena mengingat kalau kita lihat harga batu bara juga udah nggak bisa tembus 400, bahkan lebih dari itu. Gitu. Eh, kita harus ingat bahwa komoditi itu nggak akan selamanya ada di atas. Ya, komoditi di atas itu hanyalah momentum. Orang bilang zaman sekarang bahasa kerennya ada cyclical, ya kan? Oke. Ya. Cyclical. Nah, batu bara itu adalah salah satu saham cyclical dan menurut saya kalau memang sudah di atas dan nggak bisa naik lagi, itu waktu kita jual, gitu. Oke. Nah, kalau Indi gimana? Kalau Indi menurut saya upside-nya sangat terbatas sih. Mungkin ya 3.000 lebih maksimal mungkin loh ya. Mungkin 3.000 lebih. Tetapi seandainya batu bara misalnya nih bisa di atas 250, 300 sampai tahun depan misalnya, itu mungkin akan lebih prospek lagi, akan beda lagi ceritanya gitu. I see, I see. Seperti yang Oke. saya bilang, market dinamis Ya. kan. Ah, Saya benar-benar. hari ini bisa ngomong A, besok bisa ngomong B. Besok bisa B. Tergantung. Emang Betul. dinamis banget nih. Kadang nggak bisa ditebak juga. Out of nowhere, tiba-tiba. Iya. Oke.
Ini teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak nih, baby-baby? Mumpung Koko Panda masih ada nih, bisa nanya banyak. Ini ada yang bilang, aku nyangkut Elsa nggak tahu dari kapan, enaknya gimana ya? Coba Nyangkutnya mungkin harga berapa Koko aja bisa nggak tahu ini ya. memberikan saran. Ada juga yang bilang, aku padamu Koko Pan makin klimis efek minyak nggak? Waduh, ini aku anu kok natural kok, nggak pakai apa-apa. Aku Oke, baby-baby. Mungkin kalau misalkan udah nggak ada pertanyaan lagi, kita udahin dulu aja kali ya, kok. Karena ini ini ada kita tanya udah. sih belum dijawab ini. Yang Yang nyangkut mana tuh? Elsa ini nggak tahu nyangkut Oh, Elsa. iya. Oh iya ini gimana nih kok bisa dibantu Iya, mungkin teman kita? iya aku rasa memang Elsa akan naik pada waktunya ya, mungkin dalam waktu dekat ya. Mm. Dalam waktu dekat mungkin akan naik karena kenapa? Karena kita harus lihat bahwa saham minyak Medco dan Elsa ini belum teradjust dengan keadaan harga minyak sekarang gitu. Dan apalagi perusahaan ini lumayan bertumbuh, artinya lumayan punya pendapatan yang bagus gitu loh. Ya. Kalau kita lihat pendapatan yang 2022 ini mungkin bisa disamakan dengan 2018-2019 kayak gitu. Jadi kalau memang sabar aja gitu karena naik dan jangan keburu-buru cut loss. Hmm. Dan kalau nggak salah kan Elsa bagi dividen baru kasih kemarin. Selama ada dividen harusnya aman kok. Jadi Apalagi aku BUMN ya sabar Elsa aja ya. dulu ya kok ya. Iya, Elsa bagus, perusahaan bagus kok. Ya nggak bagus-bagus gimana gitu, cuma ya bagus. Dia kasih dividen, harganya jauh terjaga di situ, jadi jangan keburu-buru cut loss. Iya. Ini buat siapa nih tadi stabilisme. Jadi sabar-sabar aja. Siapa tahu nanti besok atau nanti mungkin nggak ada yang tahu tiba-tiba naik. Ini ada juga nih yang bilang nih kok. Iya, Padahal ya Meto ngebornya dari bumi loh Koko, gimana tuh? wah ini yang ditanya Medco-nya apa buminya nih? Iya nih agak rancu nih pertanyaannya. Iya, Terus iya tadi ini juga bilang menjebak Koko ini ya. Pan kapan kopi lagi di lapangan golf katanya. Iya, iya. Kalau ke Surabaya kokoh, tak tunggu ya. Oke, ini kita udah lumayan Iya, lama juga ya kok ya ngobrol nggak sadar tiba-tiba udah setengah jam aja. iya, iya. Mungkin teman-teman masih ada yang mau nanya nih, coba ada yang mau nanya boleh. Ini barusan ada yang chat aku, dipikir Apa tuh IG kok? live-nya jam 7. Dipikir IG live-nya jam 7. Enggak loh, padahal Jadi, kita nulis di poster udah jam ini, iya, jam iya, 5. betul-betul. Ini kok ada yang nanya nih, ada yang minta ulas BBNI. BNI, oke. Aku les BNI ya. Ya. Kalau secara pertumbuhan, BNI luar biasa bagus loh. Kita luar biasa bagus ngomong dari mana ya? Paling paling gampang dari IPS-nya aja deh. Hmm. BNI IPS-nya itu gila banget. Year on year aja dari 142 naik ke 260, berarti hampir 100% dia naiknya. Sementara dari Q1 ke Q2 itu naiknya lumayan, kurang lebih ya 20-30%. Kalau nggak salah kemarin aku lihat labanya berapa T ya? Lumayan banyak itu loh. Dengan laba sebanyak ini menghasilkan PER yang masih rendah gitu. Kalau nggak salah PER 8 dia. Iya betul, PER 8,9 harga saat ini. Oke. Jadi kalau iya menurutku BNI ini benar-benar bagus banget sih. Mungkin aku yakin, entah kenapa aku punya keyakinan bahwa BNI bisa 10.000 sih. Oh, oke. Udah pede banget Betul. nih apa ya? Udah ya selama itu banking aku rasa berapapun rasanya bisa naik lah. Karena kita ngomong Oke. banking ya. Iya. Karena kita ngomong BNI aku yakin bisa 10.000. Ya entah benar apa enggak ya. Namanya juga harapan kan. Harapan kita dan semua Benar. orang yang megang.